Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hamid Al-Ghazali atau dikenal dengan Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali adalah sarjana besar dalam Islam. Beliau lahir pada tahun 1058 dan meninggal pada tahun 1111. Jadi beliau hidup pada rentangan antara abad 10 dengan abad 11. Al-Ghazali sarjana besar. Oleh sebagian pengkaji Islam di barat, beliau disejajarkan dengan Thomas Aquinas. Beliau dianggap sebagai Thomas Aquinasnya dunia Islam. Thomas Aquinas adalah teolog besar Katolik yang hidup pada abad ke-13. Al-Ghazali punya peran yang besar terutama di dalam memantapkan landasan ortodoksi Islam, terutama di dunia Sunni. Warisan intelektual yang sangat terkenal dari Al-Ghazali adalah terkait dengan upaya beliau untuk membuat mistisisme atau tasawuf dipandang sebagai sesuatu yang secara Islam, secara syariat Islam adalah sesuatu yang tidak bertentangan. Karena ada persepsi pada saat itu bahwa tasawuf, terutama karena munculnya kaum batiniyah atau kebatinan dalam Islam yang mereka dikenal dengan praktek-prakteknya yang dianggap bertentangan dengan syariat. Nah, Al-Ghazali berusaha untuk memurnikan dunia mistik atau tasawuf sehingga tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi warisan yang paling penting dari Al-Ghazali adalah ketika beliau mengkritik filsafat. Al-Ghazali punya karya penting, dua karya penting. Yang pertama adalah Maqasidul Falasifah dan kedua adalah Tahafutul Falasifah. Maqasidul Falasifah berisi tentang ringkasan dari teori dan gagasan para filosof muslim saat itu, terutama Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang merupakan filosof-filosof muslim yang mewarisi filsafat Aristoteles di Yunani. Nah, Al-Ghazali mengkritik filsafat karena dianggap filsafat sebagian membawa ide-ide yang bertentangan dengan akidah Islam. Nah, berkat kritik Al-Ghazali ini kemudian filsafat yang semula cukup punya pengaruh yang lumayan signifikan di sebagian kalangan intelektual muslim saat itu kemudian merosot pengaruhnya. Dan bersamaan dengan merosotnya filsafat itu kemudian juga konon dianggap bahwa pemikiran rasional dalam Islam itu kemudian juga merosot. Nah, sebagian para sarjana muslim modern mengkritik Al-Ghazali karena dianggap Al-Ghazali ini menjadi orang yang bertanggung jawab atas kemunduran tradisi rasional dalam Islam. Setelah filsafat itu dikritik oleh Al-Ghazali, popularitas filsafat sebagai disiplin ilmu di dunia Sunni itu merosot, meskipun di dunia Syiah tidak. Warisan rasionalisme para filosof muslim yang ditinggalkan oleh Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi dan belakangan juga Ibnu Rushd itu kemudian pindah ke Eropa. Konon katanya Eropa meneruskan semangat rasional itu. Mereka mengalami pencerahan pada abad 16-17, sementara dunia Islam mengalami kemunduran, konon katanya karena peran filsafat tidak begitu besar. Saya kira sebagian kritik ini benar. Memang filsafat sekarang ini sebagai disiplin yang rasional itu merosot. Dan sekarang ini keberagamaan dalam dunia Islam memang didominasi oleh kecenderungan tekstualistik. Kecenderungan yang mungkin sebagian juga diwariskan oleh Al-Ghazali, kemudian juga oleh para ulama sebelumnya juga. Meskipun Al-Ghazali tidak seluruhnya tekstual sebetulnya. Tetapi memang tradisi keberagamaan yang kuat di dunia Sunni adalah tradisi yang ortodoks, tekstual, di mana peran Quran, Sunnah, ya ada ijma, ada qiyas, tetapi peran Quran dan Sunnah sangat besar. Sementara peran penalaran rasional seperti dipraktekkan oleh para filosof, para teolog Mu'tazilah misalnya mengalami kemerosotan yang dahsyat. Sehingga sekarang ini tradisi rasional kurang menonjol dalam dunia Islam. Nah, saya kira memang benar apa yang dianjurkan oleh beberapa sarjana muslim modern bahwa mungkin sebaiknya kita sekarang melakukan perimbangan.
Tradisi penalaran Islam yang tradisional oke, tetapi tradisi yang rasional juga perlu diperkenalkan, apalagi menghadapi perubahan-perubahan sosial yang cepat seperti sekarang ini. Saya kira pendekatan rasional terhadap agama, selain pendekatan yang sifatnya spiritual, pendekatan yang sifatnya cenderung fikhiyah penting, tetapi pendekatan yang rasional, sosiologis, empiris, kontekstual itu juga penting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.